Shalom untuk kita semua. Pada saat ini saya ingin menyampaikan kesaksian pendek ya, dan kesaksian ini saya akan sampaikan bahwa sejak tahun 2020 lalu, bulan Maret, kami sekeluarga eh, tinggal di Cipanas. Sebenarnya kami tinggal di Bekasi ya. Namun untuk menghindari tertularnya kami dari virus COVID, akhirnya kami pindah waktu itu untuk sementara di Cipanas. Tapi ternyata akhirnya kami juga sekeluarga terkena COVID ya pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu. Di mana saya juga harus diopname di Rumah Sakit Dr. Hafidz di Cianjur ya. Namun istri dan anak-anak saya mereka hanya isoman di rumah. Kami itu secara rutin harus turun ke Bekasi untuk melihat rumah kami. Kemudian pada saat gempa di Cianjur baru-baru ini, kami juga mengalami hal yang sama. Kami juga kaget dan shock ya, karena pada waktu itu kami bisa merasakan dahsyatnya gempa waktu itu. Dan pada waktu itu saya sedang duduk di uh, ruang keluarga, tiba-tiba saya bisa merasakan begitu kerasnya getaran ya di awal dari gempa itu, kemudian disusul dengan goncangan yang cukup keras membuat dinding-dinding rumah kami berbunyi ya, dan juga disusul dengan ada serpihan-serpihan dari dinding bagian atas rumah kami ini dan bunyi yang keras. Waktu itu saya memanggil istri saya yang di lantai, dia lagi di lantai atas, cepat-cepat turun, kita lari keluar ke halaman. Di sana saya ketemu juga tetangga depan saya, dia juga kaget dan shock, dan kami waktu itu yakin bahwa pusat gempa pasti tidak jauh dari tempat kami di Cipanas ya. Waktu itu setelah agak sudah reda itu kami uh, menyalakan televisi waktu itu. Dan dari situ kami tahu bahwa pusat gempa ternyata tidak jauh dari daerah kami. Karena kota Cianjur itu hanya berjarak 20 kilometer dari Cipanas ya. Setelah peristiwa itu kami menyaksikan bagaimana kesibukan yang luar biasa di jalan raya, lalu lalang ambulans dan truk-truk sumbangan ya, bantuan dari kota-kota lain. Dan juga kurang lebih 1 kilometer dari rumah saya ini ada rumah sakit umum daerah RSUD Cimacan. Di sana juga kami lihat, wah luar biasa kesibukannya ya. Sampai mereka membangun tenda-tenda dan banyak sekali ambulans yang lalu lalang keluar masuk di rumah sakit tersebut. Demikian juga saya lihat di pasar di Cipanas waktu itu sepi seperti lagi libur ya. Ternyata banyak juga pedagang-pedagang yang kena dampak dari gempa ini. Saudara, memang gempa ini hanya terjadi sebentar saja. Kita semua bisa merasakan ya. Namun kami bisa dari eh, berita-berita di televisi waktu itu kita bisa melihat bagaimana eh, parahnya ya dampak dari gempa ini. Dan setelah gempa itu pun kami masih merasakan gempa yang berulang-ulang terjadi walaupun tidak sebesar gempa yang pertama. Dan ternyata menurut berita hampir 400 kali gempa susulan yang terjadi ya. Namun puji Tuhan yang ingin kami saksikan bahwa walaupun kami tidak jauh dari gempa, kami selamat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Memang waktu itu kami bisa melihat banyak banyak orang-orang di kota Cipanas waktu itu yang mereka membangun tenda ya, dan banyak yang tidur di halaman rumah takut ya ada rumah yang ambruk. Tapi kalau menurut pengamatan saya tidak banyak efeknya yang terjadi di Cipanas. Inilah kesaksian saya apa yang terjadi di tempat kita di Cipanas ini. Kemudian saya ingin menyaksikan tentang apa yang terjadi selama pandemi ini ya. Eh, saya bisa melihat dari di tempat kami, terutama di jemaat kami juga bagaimana kami kehilangan beberapa sahabat yang meninggal
karena kena COVID maupun penyakit lainnya. Tapi ada beberapa yang kena ini. Sungguh sangat menyedihkan ya, karena eh, sejak Maret 2020 itu kita semua harus diam di rumah. Kalaupun beribadah kita harus memakai aplikasi Zoom ya. Dan saya bisa melihat kesedihan-kesedihan yang melanda saudara-saudara kita yang kehilangan sahabat, teman, keluarganya pada waktu acara pandemi ini. Dan ini pula yang terjadi bagi kami ya. Pada bulan Mei 2022 yang lalu, kami juga kehilangan seorang adik yang kami cintai, yang kebetulan berdomisili di Bali. Adik saya ini Freddy Rompas, atau dipanggil Didi, adalah adik nomor 4 dari kami 5 bersaudara. Dia meninggal dunia karena terkena long COVID ya. Dan juga tentu saja ini terjadi karena ada komorbid ya. Saat itu kami semua, kakak beradik, dan keponakan-ponakan sangat merasa kehilangan. Padahal dari lifestyle yang sehari-hari, kalau saya amati, Didi ini menjalani kehidupan yang cukup sehat. Dari saya lihat setiap pagi dia rajin sekali karena dia tinggal di Bali ya. Hampir setiap pagi dia pergi ke Pantai Kuta dan surfing ya sebelum berangkat ke kantor. Demikian juga kalau mau tidur, sebelum jam 9 dia sudah istirahat di tempat tidur dan siap untuk istirahat. Ini kami bisa lihat beberapa bulan terakhir sebelum Didi ini meninggal, eh, kami kakak beradik kebetulan sering mengadakan video call bersama pagi-pagi ya, pagi-pagi sekali kita bisa ngobrol bersama-sama dan berdoa. Dan biasanya Didi ini yang selalu harus buru-buru ya, sudah sesudah kita berdoa sama-sama dia harus cepat-cepat karena dia bilang saya sebelum ngantor harus surfing dulu katanya. Jadi waktu itu saya merasa kondisinya cukup fit ya. Tapi kami harus menerima kenyataan Didi harus pergi begitu cepat. Dan baru saja minggu lalu terjadi lagi kembali kami harus menerima kenyataan Arnold, atau kita panggil Ari, anak tertua dari Rede atau Didi ini meninggal dunia di Bali. Dan tentu saja kami terkejut ya, kaget karena baru beberapa hari sebelumnya kita mendengar dia sakit. Namun akhirnya Ari harus menutup usia di usia baru 34 tahun ya. Kami tidak menyangka bahwa di usia mereka ya, adik saya dan anaknya ini yang masih kita anggap relatif muda, mereka harus pergi begitu cepat ya. Namun demikian kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan yang mengatur kehidupan ini. Adik kami Didi ini kebetulan dia salah seorang dia seorang ya pendiri gereja Haleluya di Bali. Dan yang mereka awali dengan waktu itu dengan membuat ministry Bali Urban Ministry. Dan dia yang salah satu yang menopang atau uh, make sure untuk apa gereja Haleluya ini selalu berjalan dan selalu tetap eksis ya. Dan juga adik saya ini kebetulan juga di kakak beradik kami dia selalu yang menjadi inisiator setiap akhir tahun kita mau ketemu di mana ya. Kita biasanya kumpul setiap akhir tahun. Tapi kita bisa merasakan saat ini setelah kepergian dia itu kami tidak bisa lagi berkumpul sama-sama dan kami harus merubah strategi bagaimana untuk berkumpul. Tentu saja peristiwa ini membuat pelajaran bagi kami ya, baik kami kakak beradik, anak-anak, begitu juga dengan keponakan. Kami saat ini lebih sering lagi berkomunikasi untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan untuk tetap setia dalam pelayanan di tempat kami masing-masing, walaupun kami tinggal berpencar. Ada yang di Jakarta, ada yang di Cipanas, di Bekasi, di Balikpapan, di Bali, maupun di Manado ya. Kami semua
mendapatkan pelajaran kerohanian yang mana kami harus menyerahkan kehidupan kami dan hanya bergantung pada Tuhan. Karena apabila kami atau kita bergantung pada Tuhan, maka ada jaminan hidup kekal. Walaupun satu persatu kita akan mati, namun kita akan berjumpa lagi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada waktu kami nanti akan dibangkitkan dan diangkat ke surga. Kurang lebih inilah kesaksian kami yang sederhana. Kiranya kesaksian ini dapat menguatkan kita semua untuk kita bisa lebih setia lagi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekian. Amin.